بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita masih dalam pembicaraan tentang hal-hal yang berhubungan tentang hijrah. Dan kita telah sampai pada pembahasan hukum tinggal bermukim di negara kafir. Bahwa kaum muslimin yang mukim, yang tinggal di negara-negara kafir, ada beberapa keadaan mereka, di mana keadaan-keadaan tersebut yang menyebabkan terjadinya pula perbedaan hukum. Keadaan yang pertama, seorang mukim di negara kafir dalam rangka untuk dakwah, ad-da'watu ilal Islam, wa raghbatu wa targhibuhum ilal Islam, agar kemudian mereka cinta dengan Islam, masuk ke dalam Islam. Maka yang demikian ini salah satu jenis dari al-jihad fi sabilillah. Dan yang kedua, tinggal di negara kafir dalam rangka untuk mempelajari keadaan-keadaan mereka dan mengenal apa yang mereka jadikan sebagai kehidupan mereka sehari-hari. Bukan dalam rangka untuk mengikutinya, tapi dalam rangka untuk membongkar kejelekan mereka, rendahnya akhlak yang ada pada mereka, kerusakan akidah mereka. Maka hendak dikenal lebih dekat dengan cara tinggal bersama dengan mereka untuk semakin meyakinkan kebenaran Islam dan semakin menunjukkan batilnya selain dari Islam. Akan tetapi di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mesti dengan syarat apa yang dia kehendaki tersebut bisa tercapai. Dalam artian betul-betul dia memiliki kekuatan dan kekokohan terhadap Islam dan kebenaran Islam, tanpa ada mafsadah yang akan dia hadapi. Namun apabila tidak tercapai kehendak tersebut, maka tidak diperbolehkan, karena tidak ada faedahnya. Ataukah mungkin tercapai tapi justru mendatangkan mafsadah, justru mendatangkan kerusakan pada dirinya, karena terbiasa dengan kehidupan orang-orang kafir, akhirnya lama-kelamaan terjebak dengan mereka dan ikut alur mereka. Nah, ini sangat berbahaya. Lalu kata beliau rahimahullah, wa yushbihu hadza ay yuqima fi biladil kufri liyakuna 'ainan lil muslimin. Dan mirip dengan perkara ini pula kalau seseorang tinggal di negara-negara kafir dalam rangka bertugas sebagai ainan, sebagai mata-mata untuk kemaslahatan kaum muslimin. Menginteli mereka, mengawasi kehidupan mereka. Liya'rifa ma yudabbiruhu lil muslimina minal makaid,
agar kemudian diketahui apa yang mereka usahakan, apa yang mereka hendak kerjakan bagi kaum muslimin berupa tipu daya dan berbagai makar. Fayahzarahumul muslimun, sehingga kaum muslimin pun berhati-hati dari makar-makar dan tipu daya mereka tersebut. Naam. Ya. Maka dalam hal ini seseorang yang mungkin tersebut dengan tugas sebagai mata-mata ini telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin al-Yaman ila al-musyrikin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hudzaifah ibn al-Yaman kepada kaum musyrikin fi ghazwatil Khandaq, pada perang Khandaq. Disebut juga perang apa, ikhwan? Al-Ahzab. Liya'rifa khabarahum, agar dia mengetahui khabar yang ada pada kaum musyrikin. Apa yang mereka kerjakan, bagaimana keadaan mereka. Naam. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Al-Qismu Tsalits, bagian yang ketiga, hukum tinggal di negara kafir. Ayyuqima lihajati daulatil muslimah, dia tinggal di negara kafir, di tengah negara kafir, karena ada hajat bagi negara Islam untuk menempatkan dia. Ya, ditempatkan di negara kafir. Assalamualaikum. Ya. Karena memang dibutuhkan dalam hal bekerja sama antara daulah muslimah dengan daulah kafirah. Wa tanzimi alaqatiha ma'a duwalil kufr, dan untuk memanage, tanzim, mengatur, mengorganisir hubungannya bersama dengan negara-negara kafir, daulah-daulah kafir. Ma'adwalil kufri. Ya. Nah. Seperti apa misalnya, kawan? Didirikannya di tempat tersebut sifarah, dubes, kedutaan besar satu negara untuk kepentingan negara tersebut, untuk melakukan hubungan. Naam, kamuwazzafis sifarat, seperti pegawai-pegawai dalam kedutaan. Naam. Nah, di sini ada maslahatnya. Ada kemaslahatan yang bisa diambil dengan ditempatkannya kedutaan tersebut, ya, di negara kafir. Fa hukmuha hukmu ma aqama min ajli, maka hukumnya itu sama dengan hukum, ya, apa yang dia ditegakkan karenanya. Yani untuk kepentingan daulah muslimah, ya, maka mereka ditugaskan sebagai apa di situ? Kalau memang mendatangkan manfaat, ya bermanfaat berarti. Nah, ketika sebagian mereka yang diutus sebagai penghubung dalam hal politik misalnya, kalau menguntungkan bagi negara Islam, tidak mengapa. Ya. Fal mulhaqu tsaqafi masalan, maka seperti mulhaq tsaqafi, atas kebudayaan. Ya. Yuqimu liyar'a syu'unat talabah.
Maka atas kebudayaan itu tinggal di negara kafir dalam rangka untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para talib, para pelajar di negara tersebut, wa yuraqibuhum, dan mengawasi mereka. Apa yang mereka kerjakan di sana. Naam. Ya. Apakah tidak ada pelanggaran-pelanggaran di saat mereka melakukan pelanggaran memungkinkan untuk dinasihati misalnya. Ya. Dan ini salah satu tugas mereka atas kebudayaan ini. Memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Nah, dan mengetahui siapa dari mereka yang resmi, siapa dari mereka yang telah kehabisan masa tinggal misalnya. Lalu apa dikerjakan di situ? Apakah memang hanya belajar? Atau jangan-jangan ada latihan perang? Nah, ya. Kalau sudah pintar nanti ingin mendirikan negara di dalam negara misalnya. Nah ini mereka perhatikan yang demikian. Ya. Wa yuraqibuhum, mengawasi mereka. Wa yahmiluhum alal tizami dinil Islam. Dan membawa mereka untuk tetap komitmen dengan agama Islamnya. Wa akhlaqihi wa adabi. Akhlak-akhlaknya serta adab-adabnya. Fayahsulu biiqamatihi maslahatun kabirah. Maka bisa tercapai dengan tinggalnya seseorang tersebut dengan tugas ini akan mendatangkan kemaslahatan yang besar. Wayan dari ubiha syarun kabir, dan bisa tertolak kejahatan yang besar pula. Naam. Ya, jadi tergantung keadaan dia diutus sebagai apa. Apabila memang mendatangkan manfaat, memberi manfaat, tidak ada kemudaratan yang lebih besar, maka yang demikian ini mendatangkan kemaslahatan. Ya, ini diperbolehkan. Al-qismur rabi', bagian yang keempat. Ayuqima lihajatin khasatin mubahah. Seseorang tinggal karena ada hajat yang khusus, yang asal hukumnya boleh. Naam. Asal hukum tinggalnya dia di situ boleh. Katijarati wal ilaj. Seperti dia datang untuk berdagang. Atau dia datang untuk berobat. Karena di negerinya tidak ada pengobatan yang didapatkan. Seperti yang didapati di negeri kafir misalnya. Maka dia terpaksa berangkat ke sana. Atau untuk melakukan perdagangan. Dagang asal hukumnya boleh. Setelah habis dagangannya maka pulanglah dia. Fatubahul iqamatu biqadril hajah, kata beliau. Maka diperbolehkan untuk tinggal sesuai dengan kadar kebutuhannya. Nah, dia ingin berdagang di negara kafir, berdagang silahkan. Habis dagangan pulang. Nah, وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة, dan telah dinaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang bolehnya berangkat ke negara kafir, tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk berdagang. Wa atharu dzalika an ba'd as-sahabah radhiyallahu anhum, dan mereka menyebutkan beberapa athar, riwayat-riwayat dari sebagian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka keluar ke negeri yang negeri itu bukan negara Islam. Ke sana dia untuk berdagang, mendapatkan laba dan keuntungan yang lebih besar
Setelah itu dia pulang kembali, bawa dagangan, dan demikian seterusnya. Yang demikian ini kata beliau boleh. Naam, sebab telah diriwayatkan dari beberapa sahabat. Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dia harus punya iman. Dia harus punya ilmu untuk menolak syubhat dan syahwat. Demikian pula dia bebas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-qismul khamis. Bagian yang kelima tentang hukum tinggal di negara kafir. Ayuqima lidirasa. Dia tinggal di sana untuk belajar. Nah, mungkin di negerinya, di negeri Islam tidak ada yang akan mereka pelajari sebagaimana yang mereka dapatkan di negeri kafir. Wahia min jinsi ma qablaha iqamatan lihajah. Maka ini jenisnya sama dengan jenis yang lalu. Seseorang tinggal karena ada kebutuhan. Lakinnaha akhtaru minha, akan tetapi keadaan ini lebih berbahaya dari keadaan sebelumnya. Kalau keadaan sebelumnya jual beli selesai masalah. Ya. Kata beliau, tinggalnya seorang di negara kafir dalam rangka untuk belajar, studi, itu jauh lebih berbahaya. Wa asyaddu fatkan bidinil muqimi wa akhlaqi, dan sangat keras pula ya pembunuhan terhadap agamanya orang yang tinggal di negara tersebut dan akhlaknya. Asyaddu fatkan yakni yang sangat cepat membunuh agama seorang mukim. Naam. Fa inna taliba yash'uru bidunui martabatihi. Kenapa? Karena orang yang belajar, orang yang berguru, dia akan merasakan rendahnya kedudukannya, ya, rendahnya martabatnya, wa ului martabatihi muallimihi, dan tingginya martabat pelajarnya. Apa? Pengajarnya, Puan. Ketika dia diajar oleh orang kafir, ya tentunya lama-kelamaan dia merasa bahwa orang kafir ini yang mendidik dia. Dia agungkan si kafir tersebut. Disebabkan karena si kafir ini yang mengajari dia. Walaupun bukan dalam perkara agama. Nah, dari sisi ini kemudian beliau mengatakan lebih berbahaya. Beda kalau hanya sekedar jual beli. Jual beli, orang yang membeli dia yang butuh kepada barang kita. Nah, akan tetapi kalau belajar, lalu yang mengajar itu adalah guru-guru kafir, maka dia merasa rendah, sedangkan gurunya dianggap tinggi dan mulia. Fayahsulu min dzalika ta'zimuhum, sehingga yang tercapai adalah pengaguman terhadap mereka. Wal iqtina'u bi ara'ihim wa afkarihim wa sulukihim, dan merasa cukup dengan pemikiran-pemikiran gurunya, fikrah-fikrahnya, perangainya. Fayuqalliduhum illa man sya'allahu ismatahu wa hum qalil, sehingga dia pun mentaklid, ikut-ikutan kepada gurunya, kecuali siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk dijaganya, dan mereka itu jumlahnya sedikit. Nah, jumlah mereka sedikit. Thumma inna taliba yash'uru bihajatihi ila muallimih. Kemudian tambah lagi bahwa seorang pelajar yang dididik oleh orang kafir itu akan merasakan kebutuhan dia kepada gurunya. Selalu merasa butuh pada gurunya. Sehingga apa-apa ditanyakan padanya.
Jangan sampai sudah masuk pula dalam pembahasan akidah, pembahasan agama, kamu pun bertanya kepada dia. Nah, ini sangat berbahaya. Fa yu'addi dzalika ila tawaddudi ilaihi wa mudahanati. Sehingga yang demikian ini mengarah kepada saling cinta kepadanya dan berbahasa basi dengannya. Fima huwa alaihi minal inhirafi wad dhalal. Ya, dalam keadaan apa yang dimiliki oleh gurunya tersebut berupa penyimpangan dan kesesatan. Wa talibu fi maqarri ta'allumihi lahu zumala. Sedangkan seorang pelajar pada saat kokohnya dia di dalam mempelajari pelajarannya tersebut, tentunya dia memiliki teman-teman. Yattakhidhu minhum asdiqa, dia mengambil dari mereka teman-temannya, yuhibbuhum, cinta kepada mereka, wa yatawallahum, dan loyal kepada mereka, wa yaktasibu minhum. Ya. Naam. Semakin akrab dengan orang-orang kafir kalau mereka jadikan sebagai temannya. Cinta, akhirnya loyal, akhirnya ya mendapatkan rezeki melalui dari orang kafir tersebut. Diberikan sesuatu sehingga merasa utang budi. Naam. Wa min ajli khatari hadzal qismi, oleh karena berbahayanya jenis yang kelima ini tinggal di negara kafir dalam rangka untuk belajar. Ya, karena adanya pembagian ini yajibu tahaffudhu fihi aktsar mimma qablah. Maka wajib untuk menjaga diri lebih daripada yang sebelumnya bil idhafati ila syartaini al asasiyain. Ditambah dengan dua syarat yang sifatnya asasi. Maka ada syarat-syarat yang berikutnya pula. Ya. Jadi ada dua syarat asasi yang telah disebutkan dahulu. Tambah lagi beberapa persyaratan. Yang dahulu syaratnya apa ya, akhi? Beriman. Memiliki iman. Yang kedua, ini mana? Apa dia merasa aman? Karena dia punya ilmu dan iman. Iya, sama tadi. Apa yang kedua, Fauzan? Pikir apa? Nah, yani dia bebas di dalam melaksanakan syiar Islam tanpa ada yang mencegahnya. Nah, dua syarat ini bagi orang yang tinggal di negara kafir dalam rangka untuk studi, ya, dalam rangka untuk tugas belajar. Naam. Atau istilahnya apa ya, kawan? Pertukaran pelajar. Atau istilahnya apa ya, kawan? Studi banding. Dan yang semisalnya harus ditambah beberapa syarat lagi. Kata beliau. Harus ada beberapa syarat lagi. Asyaratul awal, syarat yang pertama, ayyakuna talibu ala mustawa kabirin. Hendaklah seorang penuntut, orang yang hendak belajar itu berada di atas tingkatan yang tinggi. yakni kedewasaan yang tinggi, minan nubuj al-aqli, daripada kematangan akal dia.
dalam berpikir. Nah, mesti punya kematangan akal. Alladzi yumayyizu bihi bainan nafi'i wad-dhar, yang dengannya dia mampu membedakan mana yang mendatangkan manfaat dan mana yang memudaratkan. Nah, dia bisa. Sudah punya ilmu, punya iman. Dia mengamalkan agamanya tanpa ada yang mencegah. Juga harus punya kematangan akal. Sehingga dia bisa membedakan. Nah, karena membiarkan diri seseorang untuk berangkat ke tengah-tengah orang-orang kafir. Nah, suatu perkara yang sangat berbahaya sekali. Nah, sama dengan antum melepaskan apa? Melepaskan seekor kambing di tengah serigala. Wah, gimana itu? Nah, sampai di sana, ya tinggalnya di mana? Kalau tinggal di rumah orang, ya diangkat sebagai bapak angkat, yuk kafir. Jadikan bapak angkat. Punya anak lagi. Anak punya anak perempuan. 3 kali sehari masuk ke kamar untuk menyediakan teh, kopi, makan. Wah, berbahaya sekali. Nah, tidak bisa dibayangkan gitu loh. Tinggal di negara Islam saja sudah keteteran. Iya, tinggal di negara Islam yang jumlah kaum muslimin mayoritas. Baru keluar dari pondok sudah kepayahan kita. Apalagi tinggal di negara kafir, tidak bisa dibayangkan. Apa masih punya akal itu orang-orang yang menyenangi dirinya pergi ke tempat orang kafir, membiarkan anaknya pergi ke tempat orang kafir dalam rangka tugas belajar apa di negara kafir? Punya akal nggak? Lahum qulubun ya'qiluna biha afala ta'qilun. Dilepas. Apalagi kalau masih tingkat-tingkat anak muda. Jangankan disimpan di negara kafir. Simpan saja di tengah-tengah preman. Premannya muslimin lagi. Jadi ajak kamu main sabu-sabu. Ya. Naam. Berbuat maksiat. Tidak bisa dibayangkan. Ya. Apakah dia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram? Tidak cukup hanya sekedar mondok setahun kemudian merasa terbebas. Nah, atau mondok 2 tahun merasa aman tinggal di negeri orang kafir. Nah, wa yanzuru bihi ilal mustaqbalil ba'id. Dan pelajar ini mampu memandang ke depan dengan pandangan yang jauh. Fa'amma ba'thul ahdath sighari sin
Kata beliau. Adapun kalau yang diutus ke negeri kafir itu al-ahdath, sigarisin, orang yang usianya masih kecil, wadawil uquli saghirah, atau orang-orang yang memiliki akal-akal pendek, gak bisa berpemikiran lebih jauh, fahuwa khatarun azimun ala dinihim. Ini merupakan bahaya yang sangat besar terhadap agamanya. Wa khuluqihim wa sulukihim, akhlaknya, perangainya. Thumma huwa khatarun ala ummatihim allati sayarji'una ilaiha. Kemudian ini juga berbahaya terhadap umatnya yang mereka nanti akan kembali kepadanya. Wa yanfuthuna fiha minas sumum. Dan mereka apa ya kawan? Menghembuskan ya racun-racun allati nahaluha min ulaikal kuffar, yang mereka telah ambil dari orang-orang kafir itu. Jadi bahaya bukan hanya kembali kepada dia secara individu, tidak, kepada umat. Namanya orang kan, ya, mengetahui orang ini dari luar negeri, wah bangganya bukan main. Nah, ya, dari mana? Dari Amerika. Oh, pandai berbahasa Amerika. Dari mana? Dari Inggris. Dari mana? Dari Australia. Seneng orang dengar kayak gitu. Nah, oh ini baru pelajar. Nah, apalagi kalau sudah punya titel prof, doktor, ya, akan diberikan izin untuk mengisi jadi ustadz. Padahal yang dipelajari jauh dari Islam. Jadi bahayanya bukan hanya pada dia, tapi juga ya ta'adda ila ghairi. Lihat bagaimana Nurkhalis Majid la majadahullah. Nah, ya, kalau kemudaratan kembali kepada dia saja, selesai masalah, terserah dia. Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Akan tetapi dia pandai berbicara, bahkan selalu berbicara masalah agama, lebih berbahaya. Ya, semakin mengkaburkan Islam wal muslimin. Bisa-bisa masyarakatnya yang mungkin senang dengan sunnah ditentang oleh dia, sehingga lama-kelamaan masyarakat itu pun berubah. Asyubuhat khattafah. Syubuhat itu sangat cepat menyambar. Kama syuhida wa yashhadu bil waqi', sebagaimana yang telah disaksikan dan kondisi kenyataan yang menyaksikan itu. Fa inna katsiran min ulaikal mab'utsin raja'u bighairi ma dhahabu bih. Mayoritas dari mereka yang diutus ke negeri-negeri kafir, mereka kembali membawa selain apa yang mereka bawa dulu. Kalau apa yang mereka bawa dulu ke sana sholatnya ditinggal di sana, pulang gak ada sholat lagi. Nah, kalau dulu Masya Allah sering membaca Quran, sampai di sana Qurannya disimpan, pulang tanpa Quran.
sehingga tidak lagi membaca Al-Quranul Karim. Taunya ya mengenal artis-artis barat. Nah, sangat berbahaya. Raja'u munharifina fi diyanatihim, mereka kembali menyimpang dalam agama mereka, wa akhlaqihim, akhlak mereka, wa sulukihim, perangai mereka, wa hasala alaihim wa ala mujtama'ihim minad darar, sehingga terjadi atas mereka dan masyarakat mereka kemudaratan. Fi hadhil umur, dalam perkara-perkara ini, ma huwa ma'lumun musyahad, sebagaimana yang telah dimaklumi dan disaksikan. Wa ma mithlu ba'thi haula illa kamathali taqdimin ni'aji lil kilabid dhariyah. Dan tidaklah mengutus mereka ini melainkan seperti menghidangkan ni'aj, ya, makanan, ya, atau hewan yang siap diburu, lil kilabid dhariyah, bagi anjing-anjing yang kelaparan. Wah, sangat berbahaya. Nah, di tengah-tengah tidak ada muslimin. Itu pun kalau ada musliminnya muslimun muza'za'un. Ya, kaum muslimin yang tidak mengetahui akidah, tidak mengetahui manhaj, tidak memahami Al-Quran was sunnah kecuali apa yang diucapkan oleh lisan mereka, dua kalimat syahadah. Wallahu musta'an. Wa ilaihi tuklan. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.